Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 26 September 2023 dalam pekan biasa ke-25 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus yang manis. Terima kasih atas hari baru yang telah diberikan pada kami. Terima kasih atas udara yang segar, kicau burung yang indah, dan matahari yang bersinar. Terima kasih atas mata yang masih bisa kami gunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar merdunya sebuah lagu, dan hati untuk mencinta dan merindukan Engkau. Yesus, saat ini kami ingin masuk dalam saat indah untuk berbicara dan mendengarkan pengajaran-Mu. Bantu dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar bisa memahami hal-hal yang akan Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Ezra bab 6 ayat 7-8, 12b, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 20. Pada waktu itu, Darius, Raja Persia, memerintahkan kepada para bupati di daerah seberang sungai Efrat sebagai berikut. Jangan menghalangi pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lalu aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kalian perbuat terhadap para tua-tua mengenai pembangunan rumah Allah itu. Dengan seksama dan tanpa bertangguh, mereka harus diberi biaya dari penghasilan kerajaan, yaitu dari upeti daerah seberang sungai Efrat. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah dilakukan dengan seksama. Maka para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan rumah Tuhan dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah itu, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, anak domba 400 ekor, dan domba jantan 200 ekor. Juga kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian.
Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Sudah pantaskah kita menjadi saudara-saudari Yesus? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Membesarkan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu. Pandangan ini adalah paham yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Sosok ayah dan ibu menjadi role model penting bagi anak. Namun dalam budaya Asia, pada umumnya ibu menjadi sosok yang merawat dan membesarkan anak, sedangkan ayah menjadi sosok pencari nafkah dan tulang punggung dalam keluarga. Menjadi seorang ibu bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak ibu yang khawatir, sedih hingga stres dalam membesarkan dan merawat anak. Ketika anak terlambat membaca dan menulis, ibu mulai cemas dan melakukan berbagai upaya, les atau terapi agar anak bisa mengejar keterlambatannya. Ketika anak memperoleh nilai jelek, ibu akan menegur dan memarahi, namun sebenarnya ia cemas dan khawatir anaknya nanti tidak naik kelas. Ketika anak terjatuh dan terluka saat bermain, ibu akan mengobati, namun diam-diam ia meringis melihat luka anaknya. Ketika anak-anak lain berprestasi dalam aneka lomba, sedangkan anaknya tidak, mungkin saja ada ibu yang gelisah dan merasa menjadi ibu yang gagal menyalurkan minat dan bakat anaknya. Lalu, ketika anak bersikap kurang ajar dalam perkataan dan perbuatan, bisa jadi ibu ini akan marah dan menegur anak itu. Namun sebenarnya, ia juga sedih dan perih di dalam hati. Dalam Injil hari ini, kita mendengar saat Yesus diberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudaranya mencarinya. Lalu Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Apa maksud Yesus mengatakan ini? Apakah Yesus bersikap meremehkan ibunya? Tidakkah hal tersebut menyakiti hati sang bunda? Mungkin itu penangkapan kita saat mendengar Injil ini dibacakan. Padahal dalam konteks ini, Yesus tidak bermaksud menghina atau menyangkal ibu dan saudara-saudaranya. Ia ingin menegaskan dengan memperluas arti keluarga, yang bukan hanya terkungkung dalam pengertian ikatan darah seperti dalam pemikiran konvensional, melainkan semua orang yang melakukan kehendak Bapanya adalah anggota keluarganya di dalam kerajaan Allah. Dengan ungkapan ini, Yesus justru memuji ibunya sebagai pelaku firman satu-satunya yang menaati kehendak Allah. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa menyatukannya dengan Kristus melebihi sekedar hubungan darah. Dengan demikian, Yesus ingin menyampaikan bahwa ibunya layak dihormati bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, melainkan pertama-tama karena bundanya menaati dan melaksanakan firman Allah. Yesus berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengarkan, menaati, dan melaksanakan firman Allah. Mereka digambarkan seperti tanah yang subur. Mereka laksana pelita yang cahayanya menyinari dan dinikmati oleh banyak orang, seperti bacaan yang kita dengar beberapa hari ini. Maka pada hari ini Tuhan Yesus seolah ingin menambahkan predikat itu
dengan memberi tempat istimewa kepada mereka yang telah mendengarkan dan melaksanakan firman Allah, yaitu diakui sebagai keluarganya. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang mengalihkan kita dari firman Tuhan. Padahal Allah sangat rindu untuk berbicara dengan kita. Dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adalah menjadi perpanjangan tangannya bagi alam ciptaan dan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang kecil, terpinggirkan, dan berkebutuhan khusus. Maka patut kita bertanya, apakah kita sudah menjadi saudara Yesus yang sejati? Marilah berdoa. Yesus yang Maha Murah dan baik, terima kasih Engkau telah mengajar kami agar kami bisa memahami pesan-Mu dengan mendalaminya melalui peran keseharian kami. Yesus, bantulah kami agar bisa menjalani peran kami sebaik mungkin, bekerja sama dengan Engkau dengan mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami tahu sikap dan langkah apa yang harus kami jalani. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.